Hello guys, kembali lagi dengan The Special Story. Apa kabar kalian yang doyan dengan olahraga tinju? Semoga baik-baik saja, karena kali ini saya akan membahas mengenai petinju legendaris Mike Tyson dan Evander Holyfield. Bagi pencinta tinju lawas, pertemuan Mike Tyson dan Evander Holyfield punya arti penting. Namun bagi kalian yang belum lahir pada masa keemasan mereka, tidak perlu risau. Tidak ada salahnya untuk mengikuti kilas balik mereka. Is Holyfield ready for Mike Tyson? So powerful. Tyson sudah menjadi juara dunia di usia 20 tahun. Si leher beton tersebut merebut sabuk juara versi WBC dengan memukul KO Trevor Berbick pada ronde kedua pada 22 November 1986. Sejak saat itu, namanya terus melambung. Satu persatu gelar juara dunia tinju kelas berat berhasil direbutnya. Di era 1990-an, nyaris tidak ada yang tidak mengenal Mike Tyson. Namanya dieluk-elukan pun di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Duel demi duelnya sangat dinanti publik. Berbeda dengan Tyson, sosok Evander Holyfield bukan petinju yang diperhitungkan. Rekor bertandingnya tidak segemilang Tyson. Dari 7 pertandingan terakhir sebelum bertemu si leher beton, Holyfield mengalami 3 kekalahan di mana 1 diantaranya bahkan berakhir dengan TKO. Evander Holyfield bahkan sempat berpikir untuk pensiun. Niat ini muncul setelah pemeriksaan medis yang keliru memvonis pria kelahiran 19 Oktober 1962 tersebut mengalami penyakit jantung. Pada akhir 1980-an, Holyfield memang pernah menghajar Tyson dalam sesi sparring partner. Tetapi tetap saja, pria kelahiran Alabama, Amerika Serikat itu bukan lawan yang spesial bagi The Iron Mike, si leher beton. Don King menjadi promotor yang mempertemukan Tyson dan Holyfield di atas ring. Semuanya bermula ketika Tyson berusaha mengembalikan kembali reputasinya di atas ring usai menjalani hukuman 4 tahun penjara atas tindakan pemerkosaan. Satu persatu lawan telah berhasil dikalahkan oleh Mike Tyson, dan dia kembali berhasil menyandang gelar juara dunia kelas berat versi badan tinju WBA. Pertarungan ditetapkan berlangsung pada 9 November 1986 di MGM Grand Las Vegas, Nevada. Poster duel dibuat seadanya tanpa banyak embel-embel yang menguras emosi. Dari 41 terdaftar yang diminta memprediksi pertandingan tersebut, hanya Boston Globe yang menjagokan Holyfield. Sisanya semuanya menjagokan Mike Tyson. Pasar taruhan menetapkan 25-1 untuk Holyfield. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan asisten pelatih Holyfield, Lou Duva, untuk memasang taruhan bagi petinjunya dalam pasaran 16-1 dan 14-1. Pilihan yang tak akan disesali Duva karena sukses membawa pulang uang sebanyak 230.000 USD. Pada masa itu sangat besar ya. Meski demikian, pertarungan ini tetap mendapat perhatian besar. Mayoritas tentu saja ingin melihat penampilan si leher beton. Mereka belum puas melihat kebuasannya usai keluar dari penjara. Aktor seperti Harrison Ford, penyanyi Tom Jones, dan model Cindy Crawford berada dalam deretan terdepan. Para pesohor ini tidak ingin ketinggalan melihat keganasan Tyson saat menghancurkan Holyfield. Pertarungan ternyata berjalan sengit.
Di luar prediksi, jual beli pukulan berlangsung sesaat setelah bel dibunyikan. Holyfield tidak hanya sanggup bertahan, dia bahkan berani menyerang si leher beton. Not looking good. Up this round like a champion, like the overachieving warrior. Nama Holyfield pun mulai dielulukan sejak ronde ke-6. Sementara Tyson mengalami sobek di pelipis akibat benturan kepala dan sempat terjatuh oleh hook kiri Evander Holyfield. Tyson pernah mengatakan dia pingsan dan tidak bisa mengingat apapun setelah ronde kedua. Tyson sendiri penuh beban saat berhadapan dengan Holyfield. Berbagai pihak berlomba-lomba memanfaatkan kepalan tangannya untuk meraup untung. Promotor Don King bahkan rela melepas saham pribadinya di MGM Grand sebagai bagian dari kesepakatan untuk 6 duel Tyson di avenue itu. Ada banyak kesepakatan, kepentingan pribadi, dan beban lain yang melekat pada diri Tyson saat menghadapi gempuran Holyfield di atas ring malam itu. Sementara duel sudah memasuki ronde ke-10. Kurang dari 40 detik memasuki ronde ke-11, Tyson tak berdaya. Pukulan demi pukulan mendarat telak di wajahnya. Tak ada perlawanan. Wasit akhirnya menghentikan duel dan menyatakan dia kalah TKO. Dipukuli seperti itu telah merusak citranya, kata Mike Boxello dari Live Boxing. Monster Mike Tyson dikalahkan dan citra semacam itu tidak akan pernah mengelilinginya lagi. Kubu Mike Tyson tidak terima dengan kekalahan ini. Mereka menuding Holyfield kerap menggunakan kepalanya dan meminta pertarungan ulang yang akhirnya kesampaian 7 bulan kemudian. The rematch is here. The fight started. He tried to box me, and begitulah persaingan yang dimulai dari sesi sparring partner ini berubah menjadi laga yang berhasil memecahkan semua rekor pendapatan tayangan berbayar pada pertemuan kedua mereka. Don King kabarnya meraup untung hingga 120 juta USD atau setara dengan 1,6 triliun di laga Holyfield lawan Tyson. Into the ropes by Holyfield. best thing. He looks over. Holyfield, look out! He's pushing right here. Hasilnya, pertandingan kedua ini anti klimaks. Pada ronde ketiga, Tyson menggigit kedua telinga Holyfield. Dan tentu saja didiskualifikasi. Nenek saya selalu memberitahu saya tentang balas dendam dan bahwa mereka selalu mendapatkannya, kata Holyfield, yang kembali jadi underdog pada pertarungan itu. Tak hanya gagal merebut kembali gelar juara, Tyson bahkan sempat kehilangan lisensi bertanding usai insiden tersebut. Dia memang kembali lagi ke ring tinju, tapi pamor dan keganasannya terus menurun. Pada tahun 2005, Tyson memutuskan gantung sarung tinju setelah kalah dari Kevin McBride. Sementara itu, karir Holyfield tidak lepas dari kontroversi juga. Dia pernah menghadapi tantangan baik di dalam maupun di luar ring, termasuk larangan bertarung karena menggunakan zat terlarang dan masalah keuangan. Meskipun demikian, dia terus bersaing di level tertinggi dan merebut kembali gelar kelas berat beberapa kali. No control of someone else. Di luar tinju, Holyfield dikenal karena filantropinya dan karya amalnya. Dia terlibat dalam berbagai inisiatif untuk mendukung anak-anak dan komunitas yang membutuhkan. Setelah pensiun, dia tetap menjadi figur terhormat dalam dunia tinju.
dan terus menginspirasi generasi masa depan atlet. Secara keseluruhan, warisan Evander Holyfield adalah sebagai seorang petinju yang tekun dan berbakat yang berhasil mengatasi rintangan untuk meraih kebesaran dalam salah satu olahraga paling menuntut. Kontribusinya terhadap olahraga dan upaya kemanusiaannya telah meninggalkan dampak yang kuat dalam dunia tinju dan masyarakat secara umum.